Yang terhormat seluruh rekan guru yang telah hadir di sini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk kegiatan pada hari ini. Dan mari kita buka kegiatan hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Selanjutnya, sebelum mulai untuk membuka kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 2 Kota Bumi yang hari ini diwakili oleh Waka Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Ahmad Yani, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Ahmad Yani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibut yang kami hormati, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Bumi, yang kami hormati Ibu Dina Anggraini, Sarjana Komputer selaku CGP Angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita tergolong umatnya yang istiqomah dengan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini alhamdulillah kita bersama-sama insya Allah akan mendengarkan sebagai dampak pengimbasan dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Dina Anggraini Eskom CGP Angkatan 11, di mana pada kali ini sebagai aksi nyata dari modul 1.4 Ibu ini ya, 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif adalah salah satu cerminan yang memang harus kita implementasikan dalam kita sebagai seorang guru, khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Kota Bumi ini. Dan budaya positif ini tentunya bukan hanya ke siswa saja, tetapi kita juga sebagai seorang guru tentunya harus bisa menjadi budaya positif, karena memang untuk budaya positif ini lebih dalam dari karakter sebenarnya. Diawali dari karakter, yang karakter itu nanti kebiasaan ini menjadi budaya oleh kita, yang tentunya ini akan sangat baik sekali untuk kita. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bu Dina Anggraini. Bapak Ibu, kami sebagai mewakili dari sekolah tentunya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Terima kasih sebelumnya Bu Dina, yang mana pengimbasan ini insya Allah semoga bermanfaat untuk teman-teman kita, guru kita, khususnya di SMP Negeri 2 Kota Bumi ini. Dan harapannya budaya positif ini benar-benar dapat kita implementasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita dalam bertugas tentunya sebagai seorang guru ini. Semoga acara ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani.
atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Anggraini dengan materi berjudul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Kepada Ibu Dina Anggraini dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Serdi selaku pembawa acara. Terima kasih juga kepada seluruh Dewan Guru yang bisa hadir dalam kesempatan ini, pengimbasan dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya di sini sendiri akan memaparkan beberapa materi yang saya dapatkan tentang budaya positif itu sendiri. Saya juga sebenarnya baru beberapa hari, baru minggu yang lalu mendapatkan materi tersebut. Di sini bukannya saya untuk mengajarkan, tapi kita sama-sama belajar apa itu tentang budaya positif. Sosialisasi, pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 2 Kota Bumi Lampung Utara, saya sendiri Dina Anggraini. Lalu masuk ke pembelajarannya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu makna kata disiplin. Ketika kita sebagai guru atau sebagai pengajar, kita mendengar kata disiplin. Lalu apa yang tersirat di pikiran Bapak Ibu guru, makna dari kata disiplin itu sendiri? Ada yang bisa membantu apa itu makna dari kata disiplin? Apa yang terlintas sedikit di pikiran kita, disiplin itu seperti apa? Waktu. Tepat waktu. Lalu ada lagi sesuai program ya. Ada lagi aktif. Ya, itu yang terlintas dari pikiran kita, apa itu dari kata makna disiplin. Disiplin itu sendiri seperti disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman sebagai pendidik. Lalu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi instrik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
itu disiplin positif. Lalu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Lalu nilai-nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dari profil pelajar Pancasila. Lalu IBO Primary Years Program, itu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikannya. Lalu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Itu ada 3 motivasi, terdiri teori motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 2 motivasi utama itu motivasi yang bersifat eksternal, dari luar motivasinya. Lalu kalau motivasi yang ketiga itu motivasi yang bersifat internal, dari dalam diri kita atau dari dalam diri murid itu sendiri. Itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Lalu kita di sini bisa berdiskusi sejenak. Bila di sekolah kita atau di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu atau mengajar murid-murid Anda? Menurut Bapak Ibu, itu berada di posisi mana atau yang dilakukan Bapak Ibu itu seperti apa? Saya ulangi lagi, maksudnya di sini, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan kita sebagai guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datangnya terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji kita, apakah kita atau Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita?
tidak ada tidak ada ya tidak ada peraturan yang mengharuskan guru itu datang tepat waktu, tidak ada surat teguran dari kepala sekolahnya, terus tidak ada pujian yang diberi kepala sekolahnya untuk kita. Apakah yang kita lakukan? Apa masih kita datang tepat waktu atau tidak? Tergantung kesadaran kita. Tergantung gimana Bu ya? Tergantung kesadaran kita. Karena ada aturan. Kita mau terlambat itu terserah kita. Kita mau tepat waktu itu terserah kita. Jadi seenak kita mau datang mau enggak. Tergantung dari diri kita sendiri gitu ya. Iya. Ya artinya kalau itu semua tergantung dari diri kita sendiri, itu termasuk dari kembali lagi ke disiplin positif internal yang tergantung kita. Kalau kita mendapatkan penghargaan atau mendapatkan teguran, kalau teguran itu semacam kita takut mendapatkan hukuman. Lalu kalau kita dimotivasi kepala sekolah dipuji itu sebagai motivasi, itu juga sebagai komitmen kita, motivasi eksternal yang didapat. Jadi kalau kita sudah mendapat motivasi internal, itu yang kita harapkan. Karena budaya positif, bagian dari budaya positif itu sendiri adalah motivasi dari diri kita sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau penghargaan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Lalu hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Lalu masih di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Itu yang saya ulangi tadi ya, satu arah dari guru atau memberikan dan muridnya hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum dan sesudahnya. Lalu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Foto kakak. Iya bang. Jadinya sebaiknya itu hukuman dengan kesepakatan ya. Berarti kalau seandainya dari seluruh hukuman itu tadi, sebaiknya kita lakukan hukuman dengan kesepakatan atau semua itu boleh kita lakukan. Ya, ini contoh kalau kita itu hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Kalau hukuman yang sudah saya bacakan tadi, hukuman itu bersifat coba kita kembali lagi. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana. Seandainya contoh yang sudah kita sering terjadi di sekolah, contoh hukuman kalau anak terlambat atau anak melakukan pelanggaran, kita sebagai guru sering melakukan hukuman yang spontan atau kita disuruh bersihin sampah atau disuruh mengerjakan pekerjaan yang bersifatnya menghukum. Itu kan hukuman. Lalu kalau
hukuman yang kesannya tiba-tiba, kan hukuman. Lalu kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah kita sepakati, dia sama saja seperti hukuman, tapi dia bersifat konsekuensi karena sudah disepakati bersama. Seperti contohnya kalau anak datang terlambat, sudah tahu mendapatkan poin sekian dan hukum apa, itu kan sudah disepakati bersama, sudah ada konsekuensinya. Kalau kita anak itu datang terlambat atau melakukan kesalahan, konsekuensinya anak itu sudah tahu sendiri tanpa harus diberitahu oleh gurunya. Kesepakatan kelas lah gitu yang salah satunya. Iya, kesepakatan kelas itu nanti masuk ke tahap selanjutnya. Ini pengertian dari konsekuensi. Konsekuensi yang sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau konsekuensi, kalau tadi hukuman itu seperti spontanitas. Kalau anak melakukan kesalahan, lalu gurunya memberi hukuman, seperti contoh kita memberi hukuman anak itu mungut sampah kalau dia datang terlambat. Lalu kalau konsekuensi ini tadi sudah kita rencanakan, seperti kita kalau dia membuat kesepakatan kelas itu nanti beda di tahapannya. Ini karena sudah konsekuensi hukuman berbentuk yang sudah dikonsekuensikan, yang sudah disepakati bersama, tapi dia masih berbentuk hukuman karena dia melakukan kesalahan dan dia tahu penyebabnya akan diberi hukuman apa. Lalu sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru kalau konsekuensi umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Seperti kita murid baru, mereka membuat surat perjanjian. Kalau mereka membuat kesalahan, mereka mendapatkan poin-poin apa yang akan pengurangan di kelakuan baik mereka. Seperti itu kan ya Bu ya, kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman tadi, perlakuan hukuman yang secara spontanitas itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu juga sama seperti hukuman, tapi sudah kita rencanakan, sepakati sebelumnya. Di sini mari kita coba membedakan mana hukuman dan mana yang konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, lalu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Itu ada 5 pertanyaan yang kita coba membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Saya ulangi, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat
ke sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, itu bentuk hukuman karena dia datang terlambat, secara spontanitas diberi hukuman. Lalu yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Itu suatu hukuman atau konsekuensi. Ya, karena dia sudah ada peraturan sebelumnya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu suatu bentuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi atau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu. Menggantikan hukuman ya, karena dia spontanitas ya Bu ya. Terus kehilangan 10 menit di jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit tadi. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena mengerjakan tugas dikarenakan terlambat tadi datang ke sekolah. Hukuman ya. Lalu yang terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Itu juga sepertinya bentuk hukuman karena dia spontanitas ya Bu ya. Lalu jadi di sini kita harus bisa membedakan mana itu konsekuensi dan mana itu hukuman. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini kita cek jawabannya ya Bu. Apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Tadi kita bilang itu hukuman. Lalu di sini konsekuensi. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu suatu konsekuensi. Lalu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pada pelajaran selama 10 menit itu tadi konsekuensi. Lalu duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Tadi dijawab kita juga hukuman ya Bu ya. Tapi bentuknya hukuman dan konsekuensi itu sama-sama menghukum siswa itu sendiri. Bedanya kalau dia hukuman itu tadi spontanitas, dan kalau konsekuensi itu siswa itu sudah tahu bakal kemana dia diarahkan oleh gurunya. Itu tadi. Lalu kita ke slide selanjutnya. Di sini restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu tadi beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini kita
akan mempelajari dan memahami budaya positif itu sendiri seperti apa di restitusi ini, karena merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Restitusi, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Lalu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Itu ciri-ciri dari restitusi, ciri-ciri dari restitusi itu sendiri. Dari perbedaan hukuman, lalu konsekuensi dan restitusi sudah saya bacakan tadi. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Lalu berupa pertanyaannya universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu untuk pembuatan keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas juga selalu bersifat positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, lalu berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, hormat dan bekerja, diterima dan dimiliki. Itu untuk keyakinan, pembentukan keyakinan kelas itu sendiri. CGP dalam penerapan keyakinan kelas itu
gambarannya satu. Lalu ini juga contoh beberapa pengalaman dalam menerapkan keyakinan kelas, mempersilahkan murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Lalu bersama-sama dengan murid meninjau ulang dan mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Itu contoh penerapannya. Ini lagi penerapan keyakinan positif, menempelkan kalimat-kalimat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ini contoh keyakinannya, seperti kita membuat keyakinan kelas, membuat kalimat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, tapi itu membentuk dari nilai yang positif. Ini masih sama seperti tadi, guru dan murid menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Keyakinan kelas yang telah dibuat bersama ini ditandatangani oleh guru itu sendiri dan murid yang telah membuat keyakinan kelas. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan manusia yang bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyerahkan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal baru dengan metode yang beragam dan menarik, juga akan memenuhi kebutuhan dasar murid yang kebebasan seperti ini. Lalu kebutuhan dasar yang keempat, adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Blazer menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan tugasnya. Lalu kebutuhan dasar manusia yang kelima
adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa confident, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaliknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Itu murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin jadi seorang pemimpin. Itu kebutuhan dasar penguasaan. Ibu dan bapak guru ini sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid kita itu sendiri. Kita memahami alasan dibalik sikap tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan kebutuhan apa yang belum mereka penuhi. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut berpengaruh pada suasana kelas itu sendiri yang kurang kondusif dan kurang berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Di sini kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, lalu sebagai pembuat rasa bersalah, lalu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini kita masuk kepada posisi kontrol sebagai penghukum, biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Itu posisi sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya kita sebagai guru kalau menerapkan posisi sebagai penghukum, kita selalu berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Lalu biasanya kita kamu selalu saja salah, lalu selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti tadi, patuhi peraturan saya atau awas. Itu posisi sebagai penghukum, ya. Akhirnya ada ancaman di belakangnya. Lalu masuk lagi pada posisi kontrol guru di pembuat merasa bersalah.
Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari posisi sebelumnya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu atau bapak sangat kecewa sekali denganmu. Lalu berapa kali bapak harus memberitahumu ya nak? Itu kata-katanya lebih lembut tapi membuat posisi murid ini merasa bersalah. Lalu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu posisi kontrol kita sebagai guru, melakukan posisi kontrol, membuat rasa bersalah pada siswa kita itu sendiri. Dengan kata-kata yang lebih lembut, penggunaan katanya, lalu murid kita merasa kecewa dan merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Masuk di posisi kontrol guru yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Lalu guru di posisi teman merupakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Itu posisi kontrol sebagai teman. Mereka sebagai guru, kita sebagai guru sering berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Biasanya seperti itu kalau kita berbicara kepada anak didik kita. Lalu ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, apa yang telah kita berikan kepada mereka. Lalu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Masuk dalam posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang guru yang menjadi pemantau itu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, terus sanksi atau konsekuensi apa. Itu posisi guru sebagai pemantau, melihat, mengawasi apa yang telah dilakukan murid dan dibicarakan kepada murid apa yang telah dilihat. Lalu masuk dalam posisi kontrol yang ke-5, yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru membuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian
bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Itu posisi sebagai manajer, posisinya merangkup semua posisi. Seperti posisi manajer bisa menggunakan posisi sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi yang telah dibuat bersama-sama dengan murid itu sendiri. Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu posisi kita sebagai manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer itu sendiri, saya ulangi, adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, seandainya kita mendapatkan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi hormat pada bendera selama 1 jam, itu posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Lalu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu posisi kita sebagai guru di pembuat rasa bersalah. Contoh lagi di posisi kita sebagai teman. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kita guru sebagai teman. Lalu kalau contoh sebagai pemantau, seperti kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi guru sebagai pemantau ketika siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara. Masuk dalam posisi kontrol yang terakhir, kita selaku guru melakukan posisi sebagai manajer. Nah, kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kita sebagai guru adalah selaku manajer. Biasanya pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrol kita guru sebagai manajer. Perbandingan posisi kontrol kita sebagai manajer itu lebih maksimal ya di sini ya Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling tepat untuk seorang guru adalah posisi sebagai seorang manajer. Di posisi seorang manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif.
yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Namun untuk sampai pada posisi ini, tindakan mudah perlu ada proses dan baik. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu posisi kita guru sebagai seorang manajer. Tujuannya ingin menciptakan murid kita mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Biasanya kita itu sering memakai posisi sebagai pemantau, lalu penghukum, itu yang sering kita gunakan saat ini. Masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini gunanya untuk 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan kelas itu sendiri yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Itu segitiga restitusi. Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah terhadap murid, lalu kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat bersama. Menstabilkan identitas. Di sini tadi segitiga restitusi ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Di sini peran kita menstabilkan identitas. Perannya identitasnya kesehatan, rumah, dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan dasar yang pertama. Murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Itu. Lalu kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebutuhan akan perasaan diterima kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belongings. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di salah itu wajar. Seperti kita, anak-anak kita atau siswa didik kita melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan membuat salah, seperti membuat salah itu wajar, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu sendiri juga pernah melakukan itu. Itu validasi kita untuk menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan
hal itu. Padahal kamu bisa buruk dari itu. Validasi tindakan yang salah. Kita lebih mengarah kepada kesalahan anak. Yang ketiga, tahapan restitusi yang ketiga. Satu tadi menstabilkan identitas, dua validasi tindakan yang salah, dan ketiga tadi kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama berdasarkan kesalahan yang telah anak kita perbuat. Kita sudah menstabilkan identitas kesalahannya, lalu kita validasi tindakan kesalahan anak itu di mana sampai anak itu mengakui dan mengakui kesalahan ada di posisi dirinya sendiri. Lalu yang ketiga tahapannya menanyakan keyakinan. Kembali lagi di posisi menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat anak kita berdasarkan kesalahan yang telah mereka perbuat. Seperti mereka berbuat kesalahan, lalu kita menanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Bapak Ibu, kira-kira di sini adakah yang akan ditanyakan tentang posisi kontrol guru dan 3 tahapan restitusi di dalam budaya positif? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu budaya, suatu kegiatan yang positif untuk mencapai tujuan yang positif. Jadi budaya positif itu suatu kegiatan yang dilakukan yang menjadi budaya kita sehari-hari. Suatu kegiatan yang positif itu budaya positif, dan 5 posisi kontrol guru dan 3 tahapan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada murid. Saya tanyakan sekali lagi, adakah yang ingin ditanyakan untuk tentang budaya positif, tentang 5 posisi kontrol guru dan 3 tahapan restitusi? Ada yang mau ditanya nggak Bapak Ibu? Cukup? Ya sudah, kalau sudah diri kita akhiri, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke MC. Terima kasih kepada Ibu Dina Anggraini yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga materi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua di masa mendatang. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.